Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shania Effendi, NPM 2241116 dari kelas MJ 222. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen persediaan. Yang pertama akan dibahas yaitu definisi manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan atas persediaan barang dalam suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan persediaan yang tepat waktu dengan biaya yang efisien untuk memenuhi permintaan pelanggan. Selanjutnya, fungsi manajemen persediaan. Yang pertama, menjaga kelancaran proses produksi. Persediaan seperti persediaan bahan baku dan barang dalam proses harus tersedia pada waktu dan jumlah yang tepat agar proses produksi tidak terhambat. Yang kedua, memenuhi permintaan pelanggan. Persediaan barang jadi harus tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang ketiga, mengurangi biaya persediaan. Biaya persediaan meliputi biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya kehabisan persediaan. Manajemen persediaan yang baik dapat membantu perusahaan untuk meminimalkan biaya-biaya tersebut. Yang keempat, meningkatkan keuntungan perusahaan dengan mengelola persediaan yang secara efektif. Perusahaan dapat meningkatkan keuntungan dengan mengurangi biaya dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya, metode manajemen persediaan. Ada beberapa metode seperti berikut. Yang pertama akan dibahas metode persediaan perpetuum. Metode ini mencatat setiap perubahan persediaan secara real time. Yang kedua, ada metode persediaan periodik. Metode ini mencatat persediaan secara berkala, biasanya pada akhir periode akuntansi. Yang ketiga, sistem persediaan ABC. Sistem ini mengklasifikasikan persediaan berdasarkan nilainya. Misal, persediaan A adalah persediaan yang paling bernilai dan membutuhkan pengendalian yang lebih ketat, sedangkan persediaan C adalah persediaan yang paling murah dan membutuhkan pengendalian yang paling longgar. Yang keempat, ada model persediaan EOQ atau Economy Order Quantity. Model ini digunakan untuk menentukan jumlah pemesan barang yang optimal untuk meminimalkan biaya total persediaan. Yang kelima, ada model persediaan just in time atau disingkat JIT. Model ini bertujuan untuk meminimalkan persediaan dengan memproduksi barang hanya pada saat dibutuhkan atau bisa dibilang pre-order. Selanjutnya ada faktor-faktor manajemen persediaan. Yang pertama ada permintaan. Permintaan pelanggan adalah faktor utama yang menentukan tingkat persediaan yang dibutuhkan. Yang kedua ada biaya persediaan. Biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya kehabisan persediaan harus dipertimbangkan dalam menentukan tingkat persediaan yang optimal. Yang ketiga, lead time. Lead time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan persediaan dari pemasok. Yang keempat, ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan yang tersedia harus dipertimbangkan dalam menentukan tingkat persediaan yang optimal. Yang kelima, tingkat resiko. Perusahaan harus mempertimbangkan tingkat resiko kehabisan persediaan atau kelebihan persediaan saat menentukan tingkat persediaan yang optimal. Dan terakhir ada manfaat manajemen persediaan. Ada beberapa yang saya rangkum. Yang pertama, meningkatkan kelancaran proses produksi. Yang kedua, memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih baik. Yang ketiga, mengurangi biaya persediaan.
Yang keempat, meningkatkan keuntungan perusahaan. Dan yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.